sehat, alhamdulillah. Saya minta waktunya sebentar ya, Bu Mila. Ya, terima kasih Bu Mila sudah mengizinkan saya. Gini Bu Mila, kita kan nanti akan melakukan supervisi di kelas Bu Mila ya. Kira-kira nanti pada saat supervisi pelajaran apa Bu Mila yang akan disampaikan ke kelas? Kita kan akan supervisi itu dilakukan pada hari Senin ya. Kebetulan di hari Senin itu saya akan mengambil pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Baik, dari pelajaran bahasa Indonesia ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu Mila? Ya baru aja saya merangkai gitu ya gitu. tadi. Baik. Bahwa tujuan pembelajaran yang akan nanti diajarkan kepada anak-anak yaitu ada dua tujuan pembelajarannya. Pertama itu memahami teks secara keseluruhan. Jadi peserta didik dapat memahami isi teks secara utuh, mulai dari latar belakang, peristiwa yang terjadi hingga pesan yang ingin disampaikan penulis. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua itu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan. Iya, jadi peserta didik dapat menarik kesimpulan dari teks yang dibaca, baik kesimpulan umum maupun kesimpulan secara spesifik terkait informasi tertentu. Nah, informasinya itu kan teks bacaannya adalah tentang bertemu orang hutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Oh begitu. Jadi materinya tadi ya bertemu orang hutan di Taman Nasional Tanjung Tanjung Puting. Baik, untuk area pengembangan yang sudah dicapai sendiri kira-kira apa? Iya, area pengembangan itu ada 4 yang akan saya ambil. Yang pertama itu keterampilan membaca pemahaman. Jadi dalam hal ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami teks bacaan secara mendalam, mendetail gitu ya. Dan yang keduanya itu keterampilan berpikir kritis, di mana di sini peserta didik dilatih untuk menganalisis informasi, kemudian menarik kesimpulan dan mengevaluasi argumen. Dan yang ketiganya itu keterampilan berkomunikasi. Jadi dari membaca teks tadi bisa membantu siswa atau peserta didik menyampaikan ide yang ada di dalam benak mereka dan pendapat secara efektif baik lisan maupun secara tulisan. Dan yang terakhir satu lagi nih pada dia yaitu minat baca. Minat baca. Kan anak-anak ini sekarang menurun gitu ya minat bacanya. Makanya ketika ada materi bahasa Indonesia tentang cerita, nah diharapkan anak itu lebih semangat lagi gitu untuk membaca, banyak membaca gitu. Seperti itu. Literasi ya Bu Mila ya. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya Bu Mila. Kemudian untuk mencapai area pengembangan tadi itu kira-kira strategi yang Ibu persiapkan seperti apa ya, kayak strategi dari di awal pembelajaran kemudian isi kemudiannya bagaimana bisa diceritakan? Baik, nah di sini kan strateginya saya terapkan ada 3 tahapan. Yang pertama itu pra pembacaan teks gitu ya. Jadi di sini saya mengaktifkan pengetahuan awal peserta didik tentang orang hutan dan Taman Nasional Tanjung Puting melalui tanya jawab dan diskusi. Apakah mereka pernah gitu berkunjung ke sana atau mereka pernah mendapatkan informasi melalui Google atau internet dan lain sebagainya. Kemudian menyajikan gambar-gambar menarik tentang orang hutan dan habitatnya untuk membangkitkan rasa ingin tahu, gitu, penasaran. Jadi kan mereka semangat untuk belajar. Itu di pra pembacaan. Kemudian nanti selama membaca teks, jadi saya akan membimbing peserta didik membaca teks secara bergantian atau individu, gitu ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jika ada bagian yang belum mereka pahami, mungkin dari kosakata baru dan lain sebagainya. Dan yang ketiganya itu meminta peserta didik untuk menandai kata-kata atau kalimat penting dari teks itu. Itu selama pembelajaran atau selama membaca. Dan yang ketiganya itu pasca pembacaan. Jadi setelah pra sudah dilakukan, selama membaca dilakukan, nah paskanya itu saya akan melakukan diskusi kelas untuk membahas isi teks, menganalisis unsur-unsur kebahasaan, dan menarik kesimpulan. Ada 3 paskanya, itu yang pertama. Yang keduanya adalah membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil. Dikelompokkan. Iya, dikelompokkan untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan teks.
seperti membuat peta pikiran, membuat rangkuman, atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di pikiran mereka. Dan yang terakhirnya yaitu menayangkan video. Nanti akan ada videonya melalui YouTube gitu ya, saya akan tampilkan tentang orangutan atau Taman Nasional Tanjung Puting untuk memperkaya pemahaman peserta. Seperti itu. Jadi lengkap ya Bu Mila ya, selain anak-anak nanti literasinya ada, kemudian visualnya juga anak melalui video tadi ada. Ya, baik, mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti pada saat pembelajaran bisa tercapai ya Bu Mila. Insya Allah nanti kita akan bertemu di kelas hari Senin kali ya. Hari Senin ya. Jam pertama setelah upacara. Setelah upacara ya. Baik Bu Mila, mungkin untuk praobservasi ini itu saja yang perlu saya pertanyakan kepada Bu Mila. Kita ketemu lagi nanti di kelas ya Bu Mila. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan bisa ketemu. Baik, terima kasih Bu Mila, bisa dilanjut aktivitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa masuk di otak kalian dan bisa memahaminya. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita sama-sama memicu semangat kita nih supaya semangat belajarnya. Siap? Ya. Seperti biasa, buka mulut, tertawa satu kali. Suaranya dong, buka mulut, tertawa dua kali. Ha. Buka mulut, tertawa tiga kali. Kedua tangan, tepuk tangan satu kali. Kedua tangan, kurang semangat. Ya, lagi. Kedua tangan, tepuk tangan tiga kali. Kedua tangan, tepuk banyak, bilang hore, hore. Iya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ajril tidak masuk. Kenapa Ajril tidak masuk hari ini? Karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan Ajril lekas sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran kita nih. Sebelum mulai pembelajaran kita, kalian bisa lihat di sini. Ibu sudah tampilkan biar lebih mudah. Belajar materi apa nih kita? Bab 3 ya, bahasa Indonesia tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar tentang Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia ini melalui permainan, ya kan? Permainan tebak gambar fauna, kemudian ada di lokasi mana fauna itu, di taman wisata mana, ada di daerah mana, masih ingat? Iya, permainannya kita nanti mainkan kembali, ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini, ke selanjutnya Taman Nasional, Situs Warisan Dunia yang tentang catatan perjalanan bertemu orangutan di Taman Nasional Tanjung apa tadi? Tanjung Puting. Kita langsung lihat, kalian simak ya. Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 3, yaitu Taman Nasional dan Situs Warisan Dunia di bagian catatan perjalanan. Nah, ini catatan perjalanan bertemu orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 64 sampai dengan 69 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ya, lihat. Sebelum kita mulai belajar, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita apa. Di sini yang pertama ada peserta didik mampu memahami inti dari catatan perjalanan dengan menjawab pertanyaan. Maka kalian harus menyimak pembelajarannya. Kemudian nanti ada pertanyaan ya. Kemudian peserta didik mampu mengelompokkan informasi dari catatan perjalanan. Ketika kamu sudah menyimak, memahami apa isi bacaan tersebut, kemudian nanti ada kerja kelompok. Di situ kamu mengkelompokkan informasi dari setiap catatan perjalanan. Di hari pertama apa yang dilakukan, di hari kedua juga apa, dan hari ketiga apa.
Nanti Ibu bagikan lembar LKPD-nya. Ya, makanya kalian harus menyimak dengan baik bacaan yang akan ditampilkan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Memahami suatu teks atau wacana, kalian bisa mengelompokkan informasi yang terdapat di dalamnya. Pengelompokan bisa dilakukan berdasarkan kejadian kronologis atau berdasar tempat kejadiannya. Nah, pengelompokan ini juga akan membantu kalian memahami bacaan. Sekarang tugas kalian adalah untuk melengkapi tabel di bawah ini dengan informasi yang kalian dapatkan dari catatan perjalanan di halaman sebelumnya. Nah, di buku kamu ada kan seperti ini? Ada tidak? Lihat halamannya, lihat lagi halamannya. Nah, di sini kan hanya melengkapi. Kamu nanti isi ini hari pertama, ini hari kedua, dan ini hari ketiga. Tempatnya itu di mana? Hari pertama apa yang dia kunjungi? Kemudian informasi atau peristiwa pentingnya apa? Di sini kan bertemu gundul dan orangutan lain di tempat pemberian makan. Itu tempatnya di mana? Ya, lokasinya di mana? Dengan tadi kamu memahami teks bacaan. Lihat ada di bacaan itu. Ya, kemudian ini yang keduanya melihat apa ini? Ya, ini lokasinya di mana? Ya. Iya, nah ini kalau di hari kedua ada Pondok Tanggul. Terus kemudian informasi atau peristiwa pentingnya apa yang terjadi? Kamu bisa lihat ke teksnya lagi. Ya, ini dilengkapi. Paham nggak? Ya. Nah, untuk mempermudah, Ibu akan buat atau membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti Ibu sudah isikan ini. Tempatnya di mana, kamu hanya mencocokkan. Jadi ketika berada di camp, Camp Leke, apa yang dilakukan? Ketika berada di desa Sekonyer, apa yang dilakukan dan peristiwa apa yang terjadi? Kamu hanya mencocokkan. Ibu sudah buatkan, tapi sesuai dengan teks bacaan yang ada. Ya, bisa dipahami ya? Ya, Ibu bagi kelompok, laki-laki 2 kelompok, perempuan 3 kelompok. Sesuai dengan hitungan. Jadi mau dicampur apa mau dipisah? Laki-laki dengan perempuan? Dipisah. Oke, berhitung dari sini. 1, 2 saja laki-laki karena 2 kelompok. 1, 2. 3. 1 bisa Ya udah 2. 1 ya. 1 bertemu dengan 1, 2 bertemu dengan 2. Oke, yang 1 di sini, yang 2 di sini. Hanya menggabungkan ini aja. Menggabungkan mejanya saja. Gabungkan mejanya, kamu langsung putar bangkunya. Hah? Nanti hitungannya ada 3 ya. 1 3 2 3 1 1 ya, langsung dibuat mejanya, digabungkan meja kedua dengan meja pertama, kemudian bangku kamu diputar, langsung bergerak. Ini laki-laki belum bergerak. Itu di hari pertama ada contohnya, bertemu gundul dan orangutan lain di tempat pemberian makan. Nah, itu di mana lokasinya? Nama tempatnya apa? Sesuaikan dengan teksnya. Jika masih ada yang kurang, kalimatnya masih ada di meja. Tidak ada yang double ya kalimatnya ya. 1 kelompok hanya kebagian masing-masing 1. Kelompok berapa? Iya. Mempresentasikan hasil mengkelompokkan. Kamu suaranya nggak kedengar pakai itu. Langsung. Yang lain perhatikan. Tadi katanya ada yang berbeda. Ada yang berbeda. Gantian bacanya boleh, gantian. Temannya itu kan banyak tuh temannya. Suaranya kecil. Kalah mah ini suaranya. Di depan aja kecil. Situ aja berisik.
Coba Jaki lihat punya kamu. Apa yang berbeda? Iya, bawa sini lah, kamu lebih dekat. Nanti itu kan ditunjukkan. Ayo, sini aja di sini. Sini Jaki. Duduk yang benar. Ditunjukkan ke depan. Coba lihat. Sudah bacanya? Ditunjukkan. Sini Jaki lihat. Kira-kira apa yang tunjukkan? Sasi. Nah, dilihat. Yang pertama ada Tanjung Harapan. Sama enggak? Sama. Kemudian ada Tanjung Puting. Sama ya? Sama. Udah, boleh. Silakan duduk. Salamnya belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dah. Sama 3 dengan hasil kalian. Yang kedua adalah melihat bekantan. Yang ketiga, ini dengan informasi yang kalian dapatkan dari catatan perjalanan di halaman sebelumnya. Nah, di sini ada tabel hari pertama, kemudian informasinya adalah tempatnya dan informasi atau peristiwa. Cocokkan. Nah, yuk kakak akan bantu ya. Sama Yang tidak? pertama, tempatnya di Tanjung Harapan. Informasi atau peristiwa pentingnya di tempat ini adalah yang pertama, bertemu gundul dan orang utan lain di tempat pemberian makan. Kemudian, yang kedua adalah melihat bekantan. Yang ketiga, informasi atau peristiwa penting lainnya adalah makan malam dengan kunang-kunang. Lanjut hari yang pertama, masih dari yang pertama ya Nana. Tempatnya adalah Tanjung Puting. Informasi atau peristiwa pentingnya adalah melihat bekantan. Lanjut Nana, yang ketiga adalah hari kedua. Tempatnya yaitu Pondok Tanggul. Informasi atau peristiwa penting di sana adalah yang pertama, melihat orang hutan bersantai di pohon. Kemudian yaitu adalah orang hutannya di pohon adalah Rini dan 2 bayinya yang bernama Richard dan Robby. Dan yang kedua adalah tidak ada orang hutan yang datang pada saat pemberian makanan. Sama semuanya? Ya, hebat. Kita lanjut ya ketiganya. Informasi penting di hari kedua, tepatnya di tempat Pondok Tanggul. Selanjutnya hari kedua, tempat di Camp Lake. Informasi atau peristiwa penting yang didapatkan di tempat ini yaitu yang pertama, adik penulis mengeluh capek ketik. Sama tidak? Hari kedua? Sama. Ya, hebat berarti kalian memahami teksnya. Kemudian hari ketiganya. Dan informasi selanjutnya adalah melihat gerhana bulan dari Kelotok. Informasi berikutnya yaitu di hari ketiga, tempatnya Desa Sekonyer. Nah, informasi atau sama ya semuanya ya? Ya, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat, luar biasa. Oke, pembelajaran kita sampai latihan tadi tuh sudah selesai. Sekarang untuk refleksi nih, mengulang kembali. Menurut kamu, tadi kita sudah belajar apa? Apa yang kita pelajari hari ini di bahasa Indonesia ini? Mengkelompokkan informasi yang ada di bacaan. Sebelumnya, sebelum mengkelompokkan, otomatis kita harus memahami teks bacaan. Apa teks bacaannya tadi tentang apa? Perjalanan kita kemana tadi? Kemana perjalanan kita tadi? Ke Tanjung Puting. Yang ada di mana? Di Pulau Kalimantan, ya. Kemudian bagaimana pembelajaran hari ini? Kamu senang nggak belajar hari ini? Bisa dengan mudah tidak dipahaminya? Kenapa dengan mudah dipahami? Karena apa? Serunya bagaimana? Menyusun kata secara berkelompok. Dibantu ada tayangan ya. Tapi kamu jadi ngantuk tidak? Tidak. Nanti lebih semangat lagi belajarnya ya? Baik, pembelajaran hari ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan kembali karena setelah pembelajaran bahasa Indonesia yang ini, selanjutnya masih tetap di bab 3. Nanti kita tentang belajar fakta dan opini.
Tapi itu nanti besok ya, pembelajaran bahasa Indonesia ada lagi besok kan? Oke, sekarang untuk hari ini kita cukupkan, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Mbak Dedi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Kelihatannya sih mukanya cerah. Iya, harus selalu cerah. Kita Harus selalu menghadapi cerah, ya. anak-anak harus selalu cerah. Alhamdulillah. Baik Bu Mila, mohon izin minta waktunya. Ini kan kemarin kita saya gitu kan sudah masuk ke kelas Bu Mila untuk mengadakan supervisi pembelajaran di kelas. Dan hari ini insya Allah kita ada sedikit ngobrol-ngobrol nih Bu Mila tentang bagaimana ya review lah pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Baik, setelah pembelajaran kemarin kira-kira gimana nih perasaan Bu Mila? Perasaan saya pribadi ya, Iya. sangat gembira, senang gitu kan, ketika menghadapi anak juga antusias dalam belajar. Ya, apalagi ketika saat kita pembelajarannya saya membawa infokus gitu kan, saya tampilkan video itu, anak-anak semangatnya luar biasa. Semangat ya. Iya, jadi kitanya ikut semangat nih. Iya, ya. Kemarin juga saya melihat ya luar biasa persiapan yang dilakukan oleh Bu Mila juga. Ya, tadi media pembelajarannya ada, gitu ya. Baik, dari pembelajaran dilaksanakan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sama Bu Mila? Sesuai kalau menurut saya. Sesuai ya. Baik. Terus kira-kira hal apa saja yang menurut Ibu sudah dirasa sudah memuaskan? Ya, dari tujuan pembelajarannya itu kan kita menginginkan anak mudah memahami teks gitu kan, dengan ditampilkannya video gitu, dengan ditampilkannya teks, dibantu juga di video itu kan ada pembacanya gitu kan, terus kemudian informasi pentingnya ditampilkan. Jadi sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran supaya anak memahami itu. Saya rasa sih itu sesuai rencana gitu. Namun ketika dalam proses pembelajaran itu memang ada hal-hal yang kurang, itu kan bisa kita perbaiki. Oh gitu, berarti tetap ada hal yang kurang ya Bu? Iya, ada. Kalau ada hal yang kurang tadi, kira-kira kalau kita pakai skala nih, kalau 1 sampai 10, tingkat ketercapaiannya itu menurut Bu Mila ini ada di skala berapa? Kekurangannya sedikit sih. Jadi kalau saya nilai anak-anak tuh 80% sudah mampu gitu memahami teks dan sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Berarti di angka 8, Ya. 8 ya. Jadi berarti masih ada kekurangan sekitar 2% lah Iya. boleh dikatakan. Nah, kemudian dari kekurangan itu kira-kira apa cara Bu Mila nih nanti untuk mengatasi kekurangan tersebut? Sebelum mengatasi caranya, kita tahu dulu dong kekurangannya apa. Gitu ya. Betul. Kalau menurut saya kekurangannya hanya 2%. Kenapa saya katakan 2%? Karena 80%-nya kan kita sudah tampilkan berbagai gambar, kemudian cerita teksnya, videonya, karena melalui infobook gitu kan, dan YouTube langsung. Saya rasa itu cukup menarik buat anak. Kekurangannya hanya 2%. Kenapa saya 20% maksud saya? Kenapa demikian? Karena menurut saya pembelajaran itu kan bukan hanya kita melalui visual, melalui juga dengan auditori gitu kan, tapi anak butuh praktek langsung gitu. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketika kita juga mengajak anak-anak untuk berpengalaman yang nyata gitu. Artinya yuk, kemarin itu kan tentang bertemu orang hutan di Taman Nasional. Itu temanya. Itu temanya di Tanjung Puting, memang jauh ya daerah Kalimantan. Tapi kan mungkin kita bisa lah ke daerah lokal kita gitu kan. Kita kan banyak taman juga.
bagusnya tuh anak kita ajak ke taman tersebut gitu kan. Kita perkenalkan selain ada orang hutan di sana, di seberang sana, itu kita juga punya taman burung di Kota Tangerang gitu. Itu kekurangannya sih kalau menurut saya. Jadi saya pengen tuh anak diajak langsung mengenal lingkungannya gitu. Jadi bukan hanya membaca teks tapi membaca alam sekitar. Ya itu mungkin termasuk strategi ibu ya, ibu untuk menutupi kekurangan tadi. Kedepannya mudah-mudahan kita bisa terfasilitasi gitu untuk hal itu. Ya. Berarti itu tadi ya strategi yang ingin ibu tampilkan lagi untuk menutupi kekurangan itu. Baik, mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana ya. Alhamdulillah gitu ke depannya. Saya jadi nggak sabar nih nanti nungguin nih pembelajaran Bunila yang tadi untuk menutupi kekurangannya itu gitu kan. Jadi tercapai, tujuannya tercapai semua gitu ya Bunila ya. Baik, saya rasa sih ya alhamdulillah sudah baik ya Bunila. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa nanti ketemu lagi, kita bisa berdiskusi lagi, saya lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum.